aku Lucy. Kali ini aku akan membahas kenapa channel Flutterflow membenci no code dan emangnya Flutterflow bukan no code ya. Jadi, mari kita mulai. Di awal video, kita dibuat kaget dengan statement 20 detik pertama dengan kata-kata Flutterflow selalu dideskripsikan sebagai no code tool, tapi kami benci itu. Itu adalah perkataan yang sangat tegas sekaligus menimbulkan banyak pertanyaan. Emangnya Flutterflow bukan no code ya? Masa baru bisa di code sedikit aja udah anti no code? Terus kedepannya Flutterflow berubah total? Semua video tersebut terjawab jika kalian mendengarkan seluruh penjelasan dari video itu. Tapi buat kalian yang udah bolak-balik masih nggak paham, nggak bisa bahasa Inggris dan lainnya, di sini aku bakal jelasin intinya. 20 detik setelahnya, kita dijelaskan bahwa ada 2 kesalahan besar dengan istilah no code. Yang pertama ada salah fokus. Flutterflow tidak pernah berfokus untuk menghilangkan semua aktivitas coding, melainkan membuat produk yang bagus dengan bantuan tampilan yang intuitif dan efisien. Mengetik sedikit kode bukanlah tujuan, melainkan dampak dari tujuan tersebut. Coba kalian pikirin deh, lagi tampilan seperti apa yang bagus untuk membuat aplikasi? Harus ada tulisan? Iya. Angka? Iya. Warna? Tentu. Kita punya highlight untuk membantu. Terus bagaimana dengan pop-up untuk membantu kamu menyelesaikan kode? Bagus kan? Bagaimana kalau panduan pop-up itu bukan berubah teks, melainkan bentuk yang bisa menggambarkan secara real tampilan seperti apa yang akan kita buat? Dengan memilih salah satu objek, kita bisa dapat panduan untuk merubah properti dan juga alur aksi yang bisa kita lihat secara visual akan berjalan seperti apa. Ini adalah hal yang harusnya menjadi masa depan, di mana akhirnya sebuah interface bukan cuma dinikmati oleh end user, tapi juga digunakan oleh developer dalam masa pembuatan. Sama halnya seperti dari zaman command line dan beralih ke GUI yang lebih mudah dipahami manusia. Flutterflow adalah sebuah alat visual development dengan gaya fitur yang dibutuhkan oleh developer. Yang kedua ada perusahaan yang buruk. No code selalu memiliki 2 sisi. Ada yang dibayar tinggi, tapi sering juga dibayar rendah karena tidak bisa scale up, performa yang buruk, tidak bisa kustomisasi. Jujur saja, semua itu hampir benar, tapi ada perbedaan di antara Flutterflow dengan aplikasi lainnya adalah tingkat abstraksi. Kebanyakan aplikasi lain punya tingkat abstraksi tinggi yang bikin terlalu sedikit pilihan untuk membuat sesuatu secara spesifik. Berbeda dengan Flutterflow yang memiliki banyak opsi untuk kustomisasi mendekati apa yang diinginkan, berarti juga semua tombol di Flutterflow dibuat semirip mungkin dengan widget-widget yang ada di Flutter API. Sebagai contoh, kalau kamu pakai kontainer dan lihat kodenya di sana, kamu akan lihat hanya ada kontainer di sana, tidak ada widget lain yang bisa membuatnya lebih sulit dikustomisasi. Jadi, untuk menjawab apakah ini low code atau no code, jawabannya ada pada tingkat abstraksi. Jika semakin rendah dan mendekati dengan kode sebenarnya, maka sudah bukan lagi sekedar no code. Nah, maka dari itu, Flutterflow lebih suka disebut Visual Development Platform. Ada 5 hal yang berkembang karena teknologi ini, yaitu 1. Antarmuka visual. Flutterflow membawa perkembangan di mana akhirnya literasi sebuah tampilan development bukan sekedar teks yang berwarna, dan ini bikin kamu bisa lihat aplikasi kamu secara real time. Yang kedua ada pengaturan inti. 80% dari waktu yang dihabiskan oleh developer adalah membuat boilerplate berulang seperti setting autentikasi, route, multibahasa, setup database, dan lain-lain. Terlalu banyak fitur utama yang semua aplikasi punya sudah diurus oleh Flutterflow. Ini adalah generasi berikutnya. Di autocomplete bukan hanya memberikan kamu rekomendasi, tapi juga mengurusi semuanya dan tinggal kamu ubah nilainya sesuai yang kamu mau. Yang ketiga ada kolaborasi yang mulus. Flutterflow selain mengurusi fitur wajib aplikasi, kamu juga bisa kolaborasi dengan mudah tanpa harus mengurusi local setup, SDK, package management. Sesimpel buka link web dan mulai kolaborasi. Flutterflow juga mengkombinasikan kekuatan cross-platform dari Flutter untuk membuat aplikasi native web, iOS, dan Android. Selain itu, Flutterflow juga menambahkan cara deployment yang mudah dengan cara code magic. 4. Ada peningkatan developer. Sebagai layar di atas Flutter, Flutterflow memberikan sejumlah peningkatan bagi developer. Kalian boleh membayangkan seperti
TypeScript pada JavaScript, Flutterflow bukan cuma membawa visual abstraksi yang mudah, tetapi juga meningkatkannya. Sebagai contoh adalah yang pertama ada Enum. Firestore secara langsung tidak support tipe data Enum, tapi tentu itu bukan fitur Firestore. Kalau kalian lihat Firestore datanya tetap jadi string. Tetapi Flutterflow memastikan di mana Enum ini digunakan di dalam aplikasi, dia akan selalu menjadi Enum. Yang kedua ada pembuatan skema JSON otomatis. Ketika kalian melakukan API call, kalian dapat membuat data type berdasarkan skema JSON yang diterima. Yang kelima ada kontrol atau kepemilikan. Sebagai antarmuka abstraksi yang mudah, Flutterflow mengekspos hampir semua properti widget yang sering digunakan. Ini berarti kalian dapat merancang aplikasi yang kompleks dan ekspresif tanpa harus menggunakan framework yang sulit. Jika Flutterflow tidak menyediakan widget yang diperlukan, Flutterflow mendukung pembuatan custom function dan widget, dan semua yang kamu ketik adalah milikmu dan hak kekayaan intelektualmu. Kalau kamu ingin mengekspornya dan melanjutkan tempat lain, kalian bebas melakukannya. Ini adalah gambar peran besar dari Flutterflow yang seimbang di tengah dua ekstremis. Kalian bisa bayangkan spektrum untuk sebuah alat developer semakin rendah semakin bisa dikustomisasi dengan mudah, tetapi sangat sulit dipelajari dan lama dalam membuatannya. Seperti halnya machine code, begitupun sebaliknya. Jika kalian menggunakan template, pasti akan sangat cepat dalam membuat aplikasi, tetapi kalian harus mengorbankan kreativitas dan kustomisasi yang harusnya mungkin kalian gunakan jika kalian menggunakan abstraksi yang rendah. Karena itulah, Flutterflow hadir di tengah-tengah yang akan membawa keseimbangan di mana kalian tetap memiliki kontrol penuh dan juga kemudahan. Sejujurnya, inilah arti sesungguhnya dari Flutterflow yang sulit dijelaskan. Kalau ada developer yang bilang, kenapa nggak ngoding aja? Sebenarnya Flutterflow ini hanya langkah berikutnya dari ngoding itu sendiri. Sama halnya sebuah yang menjadi penghubung bahasa mesin dengan bahasa program. Jadi, orang yang bilang Flutterflow adalah no-code atau low-code platform, mereka tidak memahami dari tujuan Flutterflow itu sendiri yang menjadi jembatan agar user lebih mudah mengakses teknologi dari abstraksi tingkat lebih rendah. Jadi, selamat datang di masa depan iterasi berikutnya dari pengembangan aplikasi. Selamat datang di Flutterflow. Salah. Tidak bisa kustomisasi. Aduh, Ran, potong. Ya, maka sudah Randi tolong dipotong. Jadi, untuk menjawab apakah ini low code atau no code, jawabannya ada pada tingkat abstraksi. Jika semakin rendah dan mendekati dengan kode sebenarnya, maka sudah bukan lagi sekedar no code. Iya, apa sih, Ran? Ini nggak jadi, sampai 2 aja. Nggak jadi, 4 nggak jadi. Potong aja deh.